Tadi ada pernyataan soal nanti ada dapat ilmu ya untuk partai-partai pendukungnya. Tapi sebetulnya kalau boleh disimpulkan dari pidato Pak Prabowo itu partai-partai pendukungnya dapat ilmu atau dapat kursi? Nah, saya kira kalau lihat pidato-pidato belakangan Pak Prabowo Subianto ya, termasuk yang terakhir di Nasdem itu ada semangat yang memang selalu diulang oleh Pak Prabowo tentang semangat persatuan, merangkul semua. Dia mengatakan bahwa di Indonesia ini sistem politik kita tidak mengenal oposisi, jadi mestinya bersama-sama. Bahkan kalau kita lihat yang di PAN itu dia menyebut semangatnya adalah persatuan. Dia memakai analogi membangun jembatan, di mana semua warga ingin membangun jembatan, tetapi ada sekelompok warga yang tidak mau ikut serta, dan dia rada sinis ya menanggapi kelompok yang merasa tidak ingin masuk ke dalam kelompoknya Pak Prabowo. Siapa yang Jadi saya kira, dimaksud? iya, saya kira semangat itu yang sekarang muncul. Tentu saja kalau kita lihat dari sisi positif, ya ada positifnya tentu saja ya. Pak Prabowo ingin agar semuanya bekerja sama untuk membangun Indonesia, untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam sebetulnya semangat bekerja sama, semangat persatuan ini juga punya sisi negatifnya, yaitu bahwa ini bisa mengurangi kompetisi di antara partai-partai politik. Dan saya kira kemarin kita sempat ya merasakan suasana di mana partai-partai politik enggan berkompetisi, sehingga muncul kandidat atau calon-calon yang sangat kuat di berbagai wilayah di Indonesia. Tapi itu sebelum MK memutuskan ambang batas pemilihan kepala daerah diturunkan. Sebelumnya ada semangat semacam itu, dan ini menurut saya berbahaya untuk demokrasi kita. Karena pada dasarnya demokrasi ini kan tidak kemudian menganggap perbedaan itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru perbedaan itu diapresiasi, diberi ruang agar terjadi kompetisi. Tidak ada satu kebenaran mutlak di dalam demokrasi ini. Jadi demokrasi mengandaikan semua manusia, semua kelompok manusia itu punya keterbatasan. Karena itu harus diberi kesempatan bagi mereka untuk melakukan kompetisi, memberikan yang terbaik, menawarkan janji yang terbaik untuk publik. Dan di sana publik kemudian melihat mana yang baik. Tapi kalau kemudian dari awal kompetisi itu dihilangkan dengan alasan ingin persatuan, ingin agar semua bekerja sama, ini justru berbahaya buat demokrasi. Dan belakangan memang saya kira 5 tahun terakhir lembaga-lembaga pemeringkat demokrasi kan menurunkan status kita, kualitas demokrasi kita turun. Misalnya Varieties of Democracy misalnya menyatakan kita turun, dan faktor utamanya adalah tidak adanya atau melemahnya checks and balances di antara partai-partai politik, karena tokoh utama yang sebelumnya menjadi oposisi, Pak Prabowo Subianto, justru bergabung dengan Joko Widodo, sehingga di sana pemeringkat demokrasi justru melihat ini hal yang negatif, walaupun ada positifnya juga tentu saja.